Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Amelia Dwi Saputri, NIM 222180043 dari kelas 3A PGSD. Di sini saya akan menyampaikan tentang bimbingan konseling pada siswa yang mengalami menurunnya minat belajar siswa di sekolah. Berikut adalah masalah yang dihadapi dalam anak-anak menurunnya minat belajar di sekolah oleh siswa. Nah, anak-anak siswa SD adalah anak-anak yang pada umumnya gemar bermain daripada belajar atau membaca buku. Mereka lebih berminat bermain bersama teman-teman sebayanya, karena pada tahap perkembangan ini mereka lebih fokus pada eksplorasi dunia sekitarnya melalui keterampilan berinteraksi. Dengan itu, kita sebagai orang dewasa atau orang tuanya seharusnya lebih memperhatikan tumbuh kembang seperti dalam pendidikan, pertemanan, dan juga yang lainnya, agar bisa memberikan sebuah solusi dalam perubahan dari setiap kondisi perubahan yang terjadi pada anak. Selanjutnya diambil dari salah satu kasus yang sering terjadi pada anak SD, yaitu menurunnya minat belajar pada siswa di sekolah, yaitu bisa muncul karena beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti kelelahan, kekurangan minat dalam materi pembelajaran, atau gaya pembelajaran yang berbeda juga dapat mempengaruhi mereka terhadap bermain daripada belajar. Anak-anak selalu menyepelekan belajar karena mereka lebih memilih bermain dengan dunianya mereka sendiri. Terkadang bermain sebenarnya tidak salah, tapi ada anak-anak kalau sudah bermain suka lupa dengan waktunya. Karena saking asiknya bermain, juga ada beberapa anak yang kecanduan dengan bermain HP atau teknologi, dan itu juga susah untuk dihindari oleh para anak-anak. Sebuah kasus ini bermula pada saat COVID-19 datang di Indonesia. Adanya diberlakukan yaitu PPKM yang terjadi di Indonesia, yaitu seperti sekolah atau orang kerja dilakukan secara daring atau melalui online. Disitulah muncul di mana anak suka bermain daripada belajar, karena mereka tidak bisa bermain secara bebas dengan temannya. Mereka lebih memilih bermain game online, dan lama-kelamaan mereka kecanduan. Bisa seharian penuh mereka bermain game online, yang membuat tingkat belajar pada siswa itu menurun. Hal ini sangat mempengaruhi pada kondisi perkembangan anak yang tidak optimal, dan mereka tidak ada semangat untuk belajarnya. Selanjutnya di sini ada konteks. Nah, di sini itu ada konteks dari isi dari program bimbingan konseling yang dilakukan dalam sekolah mengenai masalah menurunnya minat belajar dari anak-anak, yaitu misalkan meningkatkan minat belajar pada anak-anak dengan memberikan motivasi dan emosional, mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang mempengaruhi faktor-faktor menurunnya minat belajar pada siswa, dan akan membantu siswa akan lebih semangat dalam belajarnya. Nah, ada input. Input ini adalah suatu program bimbingan dan konseling yang berpartisipasi langsung ini adalah sekolah, guru, dan orang tua, dengan memecahkan masalah dan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan mengenai menurunnya minat belajar dari anak-anak di sekolah. Input selanjutnya ada proses. Nah, proses ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan menurunnya minat belajar dengan yang pertama yang kita lakukan adalah mengidentifikasi masalahnya. Guru dapat melakukan observasi dan wawancara kepada siswa untuk mengetahui penyebab menurunnya minat belajar. Setelah itu mengumpulkan informasi lingkungan belajar siswa, hubungan sosial, atau mungkin juga faktor-faktor pribadi seperti keluarga. Nah, yang kedua
kedua, kita melakukan penilaian individual. Nah, kita juga menilai bisa dari kebutuhan, kekuatan, dan potensi siswa yang perlu mendapatkan perhatian. Selanjutnya, kita harus membentuk hubungan konseling ya, agar membangun hubungan saling percaya antara guru dan anak-anak, menciptakan lingkungan yang nyaman dan menyediakan ruang untuk mengekspresikan perasaan mereka dari pengalaman pribadi. Nah, yang keempat, kita harus merencanakan tindakan konseling ini, membuat rencana lanjutan mengenai meningkatkan minat belajar pada siswa. Setelah mengadakan rencana, kita selanjutnya mengadakan konseling secara individu. Setiap anak mempunyai hak untuk mengekspresikan perasaan, ide, dan solusi terkait permasalahan dalam di kondisi mereka, atau bermain untuk mendukung perubahan positif. Ya, selanjutnya konseling kelompok. Nah, bila melalui yang individu ini belum efektif, kita bisa melakukan seperti bimbingan konseling secara kelompok agar kita memfasilitasi interaksi sosial antara anak-anak. Nah, selanjutnya juga keterlibatan orang tua ini sangat diperlukan dalam perkembangan anak mengenai bimbingan konseling ini. Nah, setelah keterlibatan orang tua, lalu kita akan mengadakan yaitu evaluasi dan penyesuaian secara teratur yang dilaksanakan oleh guru untuk menyesuaikan respon dan perubahan pada situasi dari anak-anak itu atau siswa di sekolah itu. Nah, setelah dari proses, kita lanjut nih ke produk. Nah, di produk ini gunanya untuk meningkatkan minat anak-anak dalam belajar. Siswa dengan memberikan dukungan untuk mengembangkan proses belajar, mengidentifikasi penyebab menurunnya minat belajar melalui internal maupun eksternal. Peningkatan keterampilan respon untuk membangun mengatasi tantangannya dan stres dalam belajar. Biasanya anak-anak itu suka stres dalam belajar, seperti tugas misalkan sedang banyak sekali, atau mungkin juga kesulitan dalam mengerjakan soal itu. Nah, selanjutnya ada peningkatan dukungan sosial seperti memfasilitasi interaksi antara teman sebayanya, serta juga meningkatkan dukungan sosial terhadap anak-anak. Terus juga terlibatkan orang tua, juga memberikan wawasan terkait dinamika keluarga, menciptakan lingkungan rumah yang positif, perbaikan diri dan rasa percaya diri juga untuk dengan mengembangkan dan peningkatan rasa percaya diri kepada anak-anak. Setelah dari produk, kita lanjut ke outcome. Nah, outcome ini adalah memiliki dua dampak, yaitu terhadap dampak umum dan dampak khususnya. Nah, yang dampak umum ini peningkatan minat belajar keseluruhan, menciptakan lingkungan yang agar lebih positif lah dari dampak bimbingan konseling yang kita adakan ini. Nah, selanjutnya ada perbaikan prestasi akademik. Siswa akan lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya ada peningkatan kesejahteraan emosional. Siswa akan dapat mengelola emosi mereka secara teratur. Biasanya anak sekolah dasar ini masih sulit untuk mengatur emosional mereka masing-masing. Nah, pembentukan keterampilan respon yang akan lebih positif juga akan mengatasi hambatan belajar dan tantangan kehidupan sehari-hari. Nah, juga siswa juga perlu memerlukan dukungan sosial terhadap melalui bimbingan konseling ini secara berkelompok atau individu dari teman-temannya atau guru serta orang tuanya. Nah, kalau dari dampak khususnya, peningkatan keterlibatan orang tua juga sangat berdampak dalam akademik anak-anak untuk menciptakan ruang belajar yang nyaman, damai. Nah, juga perubahan perilaku positif seperti kehidupan disiplin juga harus diadakan dalam bimbingan konseling, dengan mereka juga mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tugasnya mereka. Juga pembentukan diri dan rasa percaya diri mereka akan lebih menerima akan dirinya sendiri dan mengembangkannya lebih positif.
Juga peningkatan membangun hubungan lingkungan sosial yang lebih positif di lingkungan masyarakatnya. Juga peningkatan keterampilan, pengelolaan stres, mampu menghadapi tekanan akademik yang lebih efektif, seperti kayak kalau tugas lagi banyak-banyak mereka harus lebih bisa bisa mengatur lagi caranya gimana mereka tidak tugas menumpuk-numpuk, atau bisa dengan belajar dengan temannya agar memudahkan mereka dalam belajar. Nah, setelah tadi kita membahas tentang program pengembangan bimbingan konseling di sekolah dasar, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip manajemen pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Nah, yang pertama ini ada planning, yaitu pertama kita dengan mengidentifikasi masalah yang menyebabkan menurunnya minat belajar dari siswa melalui observasi dan wawancara. Dengan pendekatan holistik melibatkan orang tua, guru untuk menghadapi masalah-masalah anak mereka. Juga penetapan tujuan konseling yang spesifik agar dapat dicapai untuk meningkatkan belajar. Penilaian keterlibatan orang tua dengan mengumpulkan informasi lingkungan keluarga dan mendukung peran positif dalam mengatasi masalah. Juga pengembangan rencana tindakan individu dengan mencakup strategi yang akan digunakan dalam meningkatkan minat belajar di sekolah pada siswa. Juga melakukan sesi konseling secara individu, secara berkala, dan memfasilitasi konseling secara kelompok untuk meningkatkan interaksi terhadap anak-anak. Juga dalam planning ini kita juga akan mengadakan kolaborasi dengan guru dengan memahami metode pengajaran yang efektif untuk memberikan pendekatan pembelajaran yang lebih nyaman dan disukai oleh para siswa. Juga melibatkan orang tua dalam meningkatkan minat belajar dengan memberikan sosialisasi tentang peran mereka dalam meningkatkan belajar anak-anak. Penetapan teknik konseling yang sesuai dengan membuat penilaian perilaku atau bermain sesuai kebutuhan dan karakteristik anak-anak. Juga kita perlu memonitoring dan evaluasi dengan memantau perkembangan anak secara teratur dan melakukan evaluasi untuk menilai efektif program yang digunakan, apakah sudah tercapai, apakah sudah sesuai dengan anak-anak di sekolah ini. Juga menyediakan sumber daya dan dukungan lanjutan seperti menambah aktivitas anak, seperti aktivitas anak di luar, seperti kayak misalkan ada ekstrakurikuler yang harus kita dukung untuk meningkatkan minat belajar anak-anak di luar akademiknya. Nah, juga pemantauan jangka panjang memastikan perubahan positif ini dapat berjalan secara lanjut atau tidak, atau bertahan secara lama atau tidak, dengan memberikan dukungan tambahan atau motivasi yang jika diperlukan oleh siswa. Setelah dari planning, kita selanjutnya akan memasuki organizing. Nah, di organizing ini adalah untuk mengatasi masalah menurun minat belajar pada siswa sekolah dasar. Pelayanan bimbingan dan konseling dapat diorganisasikan dengan menyelenggarakan sesi konseling individu atau kelompok untuk mengidentifikasi penyebab menurunnya belajar, mengembangkan program konseling dengan fokus untuk merancang motivasi belajar dengan pemahaman diri dan pengetahuan minat sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan selanjutnya juga kita perlu melibatkan antara konseling terhadap keluarga atau orang tua untuk memahami konteks keluarga dan mendukung upaya membangkitkan minat belajar. Juga mengadakan kegiatan pengembangan diri seperti mengadakan keterampilan siswa untuk memperluas wawasan mereka terhadap pembelajaran. Juga memantau perkembangan siswa dengan mengevaluasi efektif program konseling ini secara berkala. Nah, selanjutnya juga menyiapkan bimbingan akademik yang bersifat personal untuk membantu siswa untuk mengatasi kesulitan belajar dan merumuskan strategi pembelajaran yang sesuai. Nah, selanjutnya juga kita perlu menangani kasus-kasus
khusus dengan melakukan pendekatan yang sesuai seperti masalah emosional atau sosial yang dapat mempengaruhi minat belajar siswa. Juga memberikan saran sebagai penguatan lingkungan belajar untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung di rumah dan di sekolah dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pelayanan bimbingan dan konseling dapat membantu mengatasi masalah menurunnya minat belajar pada siswa di sekolah dasar. Setelah dari organizing, kita selanjutnya akan memasuki tahap itu staffing, yaitu tahap bagaimana para personalia atau orang-orang yang terlibat dalam aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling ini ditetapkan, disusun dan diadakan pembagian tugasnya masing-masing, yaitu seperti dengan membentuknya tim konseling. Selanjutnya, bekerja sama dengan pihak sekolah untuk mendukung implementasi program konseling di lingkungan pembelajaran, pengintegrasian dalam kurikulum, bahwa semua aspek-aspek konseling yang dapat diakses oleh semua siswa, penggunaan teknologi dengan memberikan akses pelayanan melalui daring atau platform media online untuk memudahkan akses siswa, juga melakukan pelatihan untuk guru agar dapat mengenali permasalahan dan memberikan solusi terhadap siswa, melibatkan orang tua dan pengambilan keputusan, dan memberikan dukungan yang konsisten di rumah, memonitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas dan penyesuaian program ini dilakukannya. Juga pendidikan masyarakat dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konseling untuk meningkatkan minat belajar pada anak-anak itu seperti apa. Juga sumber data yang tersedia dengan teknologi yang semakin canggih ini dapat mendukung adanya pelayanan konseling yang optimal dengan pendekatan aktif, dengan mengadakan sosialisasi tentang pencegahan menurunnya minat belajar pada siswa, penanganan kasus khusus yang lebih intensif, juga mengadakan kolaborasi dengan layanan kesehatan mental untuk mendukung sebuah program dan menangani masalah kesehatan mental yang terjadi pada siswa. Juga pengumpulan data dan menganalisis dari hasil akademik observasi untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah atau siswanya di sekolah itu. Selanjutnya, setelah dari staffing, kita lanjut ke leading. Nah, leading ini adalah proses pengarahan dan memimpin para personalia layanan bimbingan dan konseling sehingga mereka bisa bekerja sesuai dengan job atau bidang tugasnya masing-masing. Seperti memastikan setiap personal memiliki pemahaman dan tanggung jawab terkait bimbingan konseling yang mereka adakan, juga mengadakan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dari masalah menurunnya minat belajar pada siswa, juga memfasilitasi komunikasi yang secara terbuka, aktif dengan lainnya untuk memecahkan masalah. Nah, yang selanjutnya ini membangun visi dan tujuan bersama untuk pelayanan bimbingan konseling pada masalah belajar, juga melakukan pemantauan dan memberikan umpan balik agar meningkatkan efektivitas dalam memecahkan masalah belajar siswa. Selanjutnya, dengan mengadakan kerjasama antara tim dan menghadapi masalah belajar siswa secara bersama-sama, memberikan layanan bimbingan konseling dengan melibatkan lingkungan kehidupan siswa terhadap belajar siswa, juga memberikan ruang yang fleksibilitas dan mencari strategi yang tepat pada siswa dan perubahan di lingkungan sekolah, juga memberikan tanggung jawab yang lebih pada anggota tim lainnya untuk agar memotivasi mereka dalam memiliki tanggung jawab, seperti memberikan umpan balik secara terbuka untuk menceritakan pengalaman dan juga tantangan dan solusi yang mereka gunakan untuk menjalankan program bimbingan konseling ini pada siswa. Setelah kita dari leading, kita akan memasukin tentang controlling. Nah, di controlling ini kita melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kegiatan bimbingan konseling mulai dari penyusunan rencana program hingga pelaksanaannya.
seperti melakukan penyusunan rencana program bimbingan counseling seperti visi, tujuan, dan strategi untuk mengatasi masalah belajar siswa, juga menetapkan indikator kinerja dari program bimbingan konseling yang terkait dalam masalah belajar siswa secara objektif, juga melakukan pengawasan rencana program dengan memastikan konseling dapat terjadi secara efektif, melaksanakan program sesuai rencana, dan memastikan sumber daya yang digunakan tersedia secara efisien. Melakukan observasi secara langsung agar mengetahui kebutuhan siswa yang dapat melakukan perbaikan penyampaian pelayanan. Juga mengumpulkan data dan informasi yang ada untuk mengevaluasi dampak program yang dijalankan melalui wawancara dan pertanyaan umpan balik kepada siswa, guru, maupun orang tua untuk menceritakan pengalaman pribadi mereka dan memberikan saran. Juga mengevaluasi hasil program yang dijalankan dan membandingkan dengan program sebelumnya, apakah sudah sesuai, apakah sudah berjalan dengan efektif, dan juga melakukan perbaikan bila misalkan masih kurang sesuai atau kurang efektif dalam program ini, dengan dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan masalah belajar pada siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.